kajian pagi yang berbahagia yang Subhanahu wa Ta'ala. Mari sebelum kita mulai kajian pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Kita bermunajat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pagi hari ini Allah berkenan membuka pintu pikiran kita, membuka hati kita, sehingga apa yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini diberikan Allah. Dan yang kedua, kita bisa mengamalkannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatin shalihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, hari yang berikutnya bersama-sama kita menjalankan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, berdoa kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, rabbil alamin. Yang kedua, kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya itu mau niatnya ngaji ya. Di pengajian di masjid ini tak geser dari Sabtu gitu, minggu pengen ngaji mengenai gini ya, alhamdulillah. Baik, tema ini mohon izin saya akan menyampaikan satu tema tentang solusi esensial untuk keluar dari berbagai macam masalah hidup. Apa sih intinya, apa sih solusinya kalau kita ini terkena masalah dalam hidup ini dan kita ingin keluar dari masalah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini di muka bumi ini, perjalanan kehidupan kita ini tidak lepas dari namanya masalah. Hidup kita itu tidak lepas dari namanya masalah. Apa itu masalah? Masalah itu ketika terjadi sebuah gap antara sesuatu yang kita inginkan dan kenyataan itu berbeda. Itu namanya masalah. Dan yang lainnya bahwasanya masalah itu kalau menurut saya namanya sunatullah. Masalah itu hukum alam. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Dan kami pasti, kata Allah, akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya dengan ayat ini, selama perjalanan kita di kehidupan ini tidak lepas dari namanya masalah, tidak lepas dari namanya ujian. Nah, kalau boleh disimpulkan Bapak Ibu, ini para psikolog, para orang-orang yang meneliti tentang permasalahan hidup manusia, itu salah satunya yang saya dapatkan informasi dari namanya orang dari Rusia, ya. Namanya, aduh saya lupa. Pokoknya dia menyampaikan Bapak Ibu, ya, bahwasanya masalah manusia itu kalau boleh disimpulkan, masalah kita itu cuma 5. Di masalah manusia itu kalau boleh dibagi, disimpulkan hanya menjadi 5. Masalah yang pertama adalah yang disebut namanya masalah fisik. Ya, istilah saya itu masalahnya di casingnya. Kalau meminjam bahasanya mobil, meminjam bahasanya motor. Masalah fisik. Ya, berupa namanya sakit.
Masalah yang kedua adalah masalah engine-nya, masalah mesinnya, yaitu bermasalah dengan emosinya, mudah marah, mudah jengkel, mudah tersinggung. Istilah saya itu SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah, bagi saya itu adalah masalah, ini penyakit ini. Ini masalah emosinya. Masalah yang ketiga adalah masalah hubungan. Masalah hubungan berarti ada hubungan yang retak, ada hubungan yang tidak akur antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, dengan sesama tetangga, karo adike goro-goro utang 5 yuta belum disaur akhirnya bodor atau itu namanya masalah hubungan. Ya, dengan tetangga mungkin gara-gara parkir mobilnya dengar pemain terus ya, orang di mobil tapi mendengar pemain mobil terus ya, akhirnya berdedek gondu ya, akhirnya menengan ya. Ini namanya masalah hubungan. Ya, orang tua dan anak sudah lama tidak ngobrol, sudah lama tidak bertegur sapa. Begitu juga dengan suami istri yang istilah saya itu serumah tapi nggak sejiwa. Aku hanya memiliki ragamu tapi aku tidak memiliki jiwamu gitu ya. Jadi di keluarga itu hampa. Nah, ini namanya masalah hubungan. Kemudian yang keempat, dan ini paling banyak, yaitu masalah keuangan. Masalah finansial. Masalah finansial, masalah keuangan. Ya, saya tidak punya masalah dengan keuangan, Bapak Ibu. Masalah saya cuma satu, jumlahnya, Bapak Ibu. Masalah yang jumlahnya, Bapak Ibu ya. Atau mungkin hari ini yang terkena masalah hutang yang belum selesai terbayar, piutang yang tidak tertagih, Bapak Ibu, kemudian usaha yang merugi, mungkin terkena PHK, ya, macam-macam, pokoknya kaitannya dengan keuangan. Dan yang kelima adalah masalah spiritual. Masalah spiritual itu masalahnya hubungannya dengan yang maha kuasa. Ya. Sholat nggak bisa khusyuk, sholat pikirannya kemana-mana, ya. Membaca Quran berat, ngantuk, disuruh puasa abot, ya. Sholat malam berat, ya. Suruh bersedekah eman-eman. Ini adalah ranah masalah spiritual. Hati ini merasa kosong, hampa gitu ya. Ini masalah spiritual. Nah, dari 5 ini Bapak Ibu, ini masalah Bapak Ibu ya. Ya, dari 5 masalah ini kira-kira saat ini Bapak Ibu terkena masalah di mana? Kabeh Pak, astagfirullahaladzim. Wah, nek kena kabeh, selamat berjuang Bapak Ibu. Karena kalau ini tidak diatasi, misalnya nih, dengan kena masalah finansial nih, masalah finansial tidak teratasi, ya, itu nanti biasanya merembet kalau tidak bisa disikapi dengan baik, merembet di hubungan. Ya, suami istri renggang dengan anak renggang dan sebagainya, akhirnya mudah emosi dan akhirnya fisiknya kena. Ya, fisiknya kena, spiritualnya kena, ngeluh, kakian sambat, ya, akhirnya kena semua. Ya, maka pagi hari ini kita perlu muhasabah, perlu introspeksi diri, masalah apa sih yang saat ini sedang kita hadapi. Dan kita ini perlu untuk berjuang, berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Baik mungkin adalah masalah fisik
masalah emosi, masalah hubungan, masalah finansial, dan juga masalah spiritual. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan. Nah, prinsipnya Bapak Ibu, sebelum kita ke langkah, prinsipnya agar kita bisa keluar dari masalah ini, prinsipnya satu, yang pertama, yang perlu kita pahami, setiap masalah yang datang, setiap masalah yang hadir, kitalah yang menyumbang, kitalah yang mengundang masalah ini datang. Jadi untuk kita keluar dari masalah ini, prinsipnya kita perlu memahami bahwasanya setiap masalah datang, problem datang karena kita yang mengundangnya, kita yang menghadirkannya. Nah, masalah ini nggak selesai, banyak orang menganggap masalah ini datang, masalah ini jadi korban, bukan jadi Tuhan ini. Menganggap masalah datang ini, dia menganggap bukan karena kesalahannya, tapi dia menganggap dari kesalahan orang lain, dari kesalahan pihak lain. Ketika seperti itu, nanti masalah kita nggak selesai. Gitu ya. Maka prinsipnya setiap masalah datang, masalah hadir, kita sadari aku yang mengundang, aku yang menyumbang masalah itu datang. Dari mana informasinya, dari mana dalilnya? Satu, kita bisa buka di surat An-Nisa ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka wa min sayiatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida." Ma asobaka min hasanatin faminallah. Sesungguhnya setiap kenikmatan itu datangnya dari Allah. Semua kenikmatan, semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayiatin famin nasib, dan semua kejahatan, semua musibah yang datang kepada kita adalah buah dari kesalahan dirimu sendiri. Ya. Setiap kebaikan, setiap kenikmatan itu datangnya dari Allah. Ya, setiap musibah yang datang itu adalah datangnya dari kesalahan dirimu sendiri. Misal kita terkena masalah namanya sakit, fisik kita masalah, entah itu mungkin gulanya kebanyakan, kolesterolnya keduren, ya, dan sebagainya Bapak Ibu. Meskipun sakit itu adalah datangnya dari Allah, tetapi serta sunatullahnya itu ada penyebabnya. Mungkin penyebabnya karena makan kita ngawur, mungkin penyebabnya karena kita kurang gerak, ya, mungkin penyebabnya karena kita kebanyakan pikiran, kakean pikiran Bapak Ibu, sehingga imun kita turun, penyakitnya menjadi menguat. Ada sebab-sebab yang kita yang mengundangnya, ya. Maka perlu kita sadari, sakit ini datang, yang pertama yang perlu kita sadari, salah satunya, aku ikut menyumbangnya, aku ikut berkontribusi datangnya sakit ini. Ini ya. Kemudian dalil yang kedua Bapak Ibu, ini yang sering saya sampaikan, dua ayat ini, surat An-Nisa 79, sama yang kedua surat Toha ayat 124. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Berpaling itu apa Ibu? Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Berpaling itu apa? Berpaling itu apa? Berpaling itu ngerti tapi etok ora ngerti. Itu namanya berpaling, Pak. Ngerti tapi etok ora ngerti. Bodoni lah. Jajane ngerti tapi etok ora ngerti, Bapak Ibu. Misalnya, contoh di jalan. Jalan itu ada rambu yang ini muter ya. Nah, ya. Bentuknya huruf U, kemudian disilang. Itu artinya apa? Dilarang muter balik. Nah, jenengan ngerti tanda itu ora oleh puter balik dan Anda nekat puter balik, itu namanya berpaling. Ngerti tapi itu ora ngerti. Wes jelas dilarang parkir, P disilang. Malah parkir ning ngono. Iki jenenge berpaling. Ngerti tapi itu ora ngerti. Nah, barang siapa waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berarti aturan-aturan dari Allah wis dilarang karo Gusti Allah, etok-etok ora ngerti ditabrak. Berarti dia berbuat kesalahan, berbuat kedzaliman, ya. Fa innalahu ma'isatan dongka, maka sesungguhnya aku akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Dikasih kehidupan yang sempit. Sempit bisa jadi sempit dadanya, sempit ekonominya, sempit kesehatannya, ya, sempit hubungannya, sempit finansialnya, ya. Dan Bapak Ibu, Allah sampaikan di surat Toha ayat 124 ini, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah aku akan kumpulkan dia di yaumil kiamah nanti dalam keadaan buta. Karena dia ning dunya tak kei peringatan, ngerti itu orang ngerti, wis kalian tak buat buta sekalian, bener ngerti tenang. Ya. Jadi lewat dua ayat ini, yang pertama, kalau kita datang masalah itu pasti ada sebuah perbuatan dosa yang kita lakukan. Ada kemaksiatan yang kita lakukan. Kenapa kok sempit? Satu, bisa jadi kita terkena masalah, mungkin bisa jadi kita terkena dosa besar. Dosa besar itu menyekutukan Allah. Ya, guna jimat barang siji di rumah, Bapak Ibu. Nah, aku ngejami gitu tambah ganteng. Wah, aku nek nggawe iki lho, iki mesti daganganku laris kok. Itu sudah mulai, Bapak Ibu. Sirik kecil ini. Ya, kemudian apa contohnya lagi? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini juga dosa besar. Ya. Misalnya apalagi berzina. Berzina juga dosa besar. Bahkan kata teman saya yang ahli ru'yah, ini menjadikan pelajaran Bapak Ibu. Ya. Dia menceritakan dia punya kelebihan, diberikan keistimewaan oleh Allah. Di mesti usulan tertentu di ru'yah mesti wah, iki urusannya di bawah perut ini. Salah satunya gini, dia menyampaikan, biasanya nih ono pasangan keluarga, salah satunya yang selingkuh dan sampai dia berzina. Itu biasanya kata teman saya yang ahli ru'yah, umumnya ya, kalau bisa tidak dikatakan 100%, 90% itu diawali karena salah satu dari laki-laki atau perempuan itu dulu saat sebelum dia menikah pernah berhubungan badan dengan orang lain. Dia pernah berzina. Terus itu ketemu bolak-balik mesti. Jadi ini orang curhat ya berkaitan dengan suami saya Ustaz selingkuh, istri saya Ustaz selingkuh, lah mesti apa ini kono? 90% Ustaz, 90% ekonomi. Awalnya tak takoi rak ngaku, tapi tak desek, akhirnya ngaku. Mengundang dia,
Itu salah sebabnya diundang di situ. Karena kesalahan yang pernah dia perbuat. Gitu ya. Mungkin terkena hutang riba, ya. Dan sebagainya, berbagai macam dosa-dosa, aturan-aturan dari Allah, ya, yang kita langgar, yang kita tabrak, sehingga masalah itu datang. Nek saya tak diteni kepada diri saya dan keluarga. Ini anakku gampang sakit-sakitan. Anak saya belum wakil balik. Kalau anak belum wakil balik, bapak ibu punya cucu yang belum wakil balik, kok gampang loro-loronan. Ini biasanya sebabnya ke orang tua, bapak ibu. Kesalahan dari orang tua dan sayangnya Allah. Jadi masalah itu, Allah itu sayang dengan kita janjani. Tujuan dari masalah dihadirkan, problem dihadirkan kepada kita, itu tujuannya apa? Biar kita itu kembali kepada Allah. Jadi dielingi Bapak Ibu, diingatkan, Allah kasih kesempatan untuk kamu kembali kepadaku. Maka dengan namanya masalah, karena di saat kita kondisi senang, baik-baik saja, enak-enak wae, iki biasane orang eling gitu loh. Maka saat punya masalah baru sadar. Saat usahanya sudah ada, ekonomi sudah karu-karuan, sakit sudah ini, sudah tidak ada yang perhatian, dia sudah tidak mau kemana lagi, kecuali dia akan kembali kepada Allah. Tujuannya baik. Jadi masalah itu tujuannya baik. Kenapa? Karena ada yang bertanya, Ustaz, Pak, gini Pak, aku nonton Pak, ya tuh kira tahu sholat, sholatnya pendaknya Jumatan tok. Tapi Pak, oh main yang tinggi Pak, oh main, nah mobilnya malah gonta ganti Pak. Ya kan? Itu yang sering kita lihat secara nampak gambaran lahirnya. Ya, itu bisa jadi sedang dilulu oleh Allah. Istilahnya Pak Mukminun itu diistijrodkan oleh Allah. Kenikmatan yang terus diberikan kepada Allah oleh orang yang ahli maksiat itu dikai terus. Biar dia terlena dengan maksiatnya dan tidak begitu lama akhirnya habis semuanya dan dia menganggap bahwa semua hilang di hadapannya, langsung hilang seketika. Ya, karena kesalahan. Nah, rasa suwi-suwi kan lagi viral dodol es toh. Bulan es lagi naik daun toh. Ya wis ngono kuwi lah. Kesalahan yang simple, sederhana dan bisa diulang-ulang, kesalahan itu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang ini terus menerus, ya, karena orang itu biasanya semakin tinggi semakin angel kandanane, semakin sulit untuk diberikan nasihat, ya, hatinya tertutup Bapak Ibu, akhirnya Allah kasih teguran. Nek bagi saya dua-duanya itu semua kasih sayang kepada Allah. Ya, si pendakwah ini juga Allah sayang, dikasih nasihat, ya, sehingga dia akan kembali kepada Allah. Sesuatu yang korbannya pun juga menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Mudah bagi Allah untuk mengangkat derajat, mudah bagi Allah untuk menghinakan seorang hamba. Jadi pelajaran yang pertama, saat kita terkena masalah, terkena ujian, terkena cobaan apapun itu yang tidak nyaman, kita sadari kita yang mengundang masalah itu. Kita perlu introspeksi, salah itu di mana. Nah, bagaimana caranya? Apa solusinya? Solusi esensial itu solusi dasar. Solusi dasar dan solusi menyeluruh terhadap masalah yang kita hadapi, ya. Solusinya itu satu Bapak Ibu, solusi esensialnya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kok solusi ini? Solusi saat kita terkena masalah, apapun masalah ini, ekonomi, fisik, hubungan, ya, dan sebagainya Bapak Ibu, satu Bapak Ibu, banyakin istighfar. Bahkan salah satu syekh yang ada di saat umroh Bapak Ibu, salah syekh yang ada di Madinah itu bahkan menyampaikan,
Jadi kalau dalam satu hari dirimu ini orang sempat mau Quran kok angel men gitu ya, kok ora sempat, bahkan maksimal 3 dina ora iso maca Quran. Kata Syekh ini saya lupa namanya, dia menyampaikan itu yang salah bukan dirimu tapi yang salah bukan salah dirimu, bisa jadi Qurannya nggak mau dibaca oleh kamu. Sing kowe kakean dosa iki lho, ra gelem diwaca karo model awake dhewe Bapak Ibu. Karena dosa kebanyakan dosa yang kita lakukan. Jadi sulitnya kita sholat malam, sulitnya bisa jadi kita bersedekah, sulitnya kita membaca Quran, bisa jadi karena dosa. Dosa inilah yang membuat kita itu berat untuk melakukan kebaikan gitu. Baik dengan kita sadari maupun tidak. Itulah istighfar. Ya. Nabi kita Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ya, aku bersumpah kata Rasulullah, setiap hari aku beristighfar kepada Allah sebanyak minimal 70 kali. Ada riwayat yang mengatakan adalah 100 kali. Jadi Nabi Muhammad sekelas Nabi dijamin masuk surga oleh Allah. Setiap hari minimal beliau itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, mengingat Allah punya salah, jaluk ngapura 100 kali. Dan mungkin Rasul itu ya salahnya ada saudaranya, sahabatnya yang mungkin sedang sudah membutuhkan bantuan, tapi Rasul nggak bisa bantu, itu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni hamba, monggoku kesusahan aku ra iso nulung. Dari hal-hal yang mungkin seperti itu, istighfar. Yuk kita belajar dari Nabiullah Adam alaihissalam, yang cukup populer, kisah dari Nabi Adam. Ya, yang relate dengan surat Toha ayat 124 tadi. Nabiullah Adam alaihissalam itu kan diusir dari swarga itu kan karena kesalahan. Ya, meskipun janjinya bukan kesalahan dia, tapi dari kesalahan setan. Maka nanti kapan-kapan kalau ada waktu, jadi kata ulama mengatakan musuh terbesar manusia itu bisikan, Pak. Bisikan ada dua, satu namanya self-talk, yang kedua namanya setan talk, Pak. Bisikan setan. Ya, yang ketiga bisikan dari manusia, Pak. Ya, kayak kita ngaji seperti ini, apakah nggak dibisikin harus setan? Bersyukur ngaji enak turu enak Kristo. Nek ora harus belai, ayo cak ngobrol koncone, lama nggak ketemu kok. Nek nggo HP, ayo jalan HP, itu bisikan setan semua. Ayo cekel HP-mu, kalau penting gitu ya. Itu luar biasa setan ini, membisiki dalam diri kita. Jadi kapan-kapan kita bahas lah, kalau ada waktu kita belajar tentang inner voice mastery, kita memahami, menguasai suara-suara yang ada di dalam diri kita. Orang lain nggak ada yang dengar, kita sendiri yang dengar. Istri kita di sebelah kita nggak dengar, anak kita yang ditimang-timang orang krungu, kita sendiri yang paling dengar. Ya, dan itu ada dua, dari program diri sendiri, program masa lalu, yang kedua dari setan. Ya, itu nanti di surat Ibrahim ayat 22, kemudian di surat An-Nas itu jelas. Setan itu nggak punya kekuatan apa-apa. Setan itu rono ditekak setan mati kira ono. Hanya ada di sinetron nih. Nah, Indonesia lagi marak tentang sing ngono-ngono kuwi Bapak Ibu. Jadi wong mati ditekek gendruwo iki ora ono. Ditekek pocong ora ono. Setan nggak punya kekuatan Bapak Ibu. Ya, dia nggak punya kekuatan. Dia kekuatan kehebatan dia cuma satu, yaitu bisi. Nanti juga ada di surat Ibrahim ayat 22 sampai 23 nanti itu keterangan yang lengkap. Setan mengaku perbuatannya, dia tidak bisa apa-apa. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Adam ini kan sudah enak di dalam surga, semua sudah ada. Dia minta keturunan, minta pasangan, dikasih pasangan Ibu dan Siti Hawa. Cuma Nabi Adam dikasih warning sama Allah, wahai Adam, kamu boleh makan semua
makanan yang ada di surga ini lengkap semuanya, pilih yang mana, neng aku njaluk tulung siji, khusus buah ini ojo dicedai. Buah khuldi, istilahnya khuldi itu adalah sebuah simbol larangan dari Allah, ojo dicedai. Tapi Adam dibisiki oleh iblis, dibisiki oleh setan. Oleh Adam, kamu tahu nggak? Kenapa iblis? Kenapa nggak? Kamu nggak tahu alasannya. Kenapa Allah tidak membolehkan kamu makan buah ini? Kenapa kira-kira? Ini buah keabadian. Nek kowe mangan iki, ya kalau kamu makan ini, kamu bisa selamanya di dalam surganya Allah. Ngono toh, kamu dapat dari mana? Oh, dapat dari Allah. Aku perlu. Allah ngomong dewe, bisa kan ya? Bisiki Bapak Ibu. Percaya aku, percaya wis. Ini buah keabadian, makanya ora oleh di suaminya digoda nggak mampu, pindah ke istrinya. Nah, ini hati-hati Pak. Kadang sing membuat terjadi kemaksiatan itu ketika sudah menggoda si bapak yang mampu, biasanya itu bojone. Istrinya dibisiki, Hawa, kamu tahu nggak? Iku buahku enak banget, istimewa. Kowe pernah tulis iblis? Oh pernah, enak pol-polan, jos pokok men. Tapi kan dilarang oleh Allah. Iya, dilarang karena itu buah keabadian. Ya, kamu kan sudah merasakan semua buah-buahan yang ada di surga ini dan semua anak enak. Dan satu itu kan yang belum kamu bisa, yang belum kamu rasakan. Wah enak, coba loh, percaya coba loh, ya kan? Seperti setan, seperti dua orang berduaan, laki-laki perempuan toh. Ya kan dibisiki, kapan meneh kita belum ngoro gue ya. Alah bojomu ora ngerti lagi luar kota kok. Ayo gas. Kan sok obat. Ngono ki lho, bisikan setan iki. Iya, dia pinter membisiki Bapak Ibu. Ngompori Bapak Ibu. Ya kan? Itu luar biasa. Ya. Nah, akhirnya jebol di istrinya. Dan akhirnya merayu suaminya. Singkat cerita keduangannya makan buah terlarang, maka diusir oleh Allah. Salah siji Pak, mau salah siji pisang no. Itu langsung diusir dari surga dalam keadaan telanjang. Ya, dipisahkan dengan istri suami Adam dan Hawa dipisahkan. Dan mengatakan 100 tahun tidak ketemu, dipertemukan di Jabal Rahmah. Ya, gunung disayang, tempat wukufnya seluruh orang di muka dunia ini melaksanakan ibadah haji. Puncaknya adalah wukuf di Arafah, yaitu di sekitar, yaitu di Jabal luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena Nabiullah Adam alaihissalam beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lewat istighfarnya Nabiullah Adam alaihissalam inilah maka Allah perkenankan kembali, pertemukan kembali ya suami istri yang lama tidak ketemu, lama berpisah, disatukan kembali Bapak Ibu ya, karena istighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka para ulama mengatakan kalau kamu punya salah dan kamu paham itu salahmu dan kamu minta maaf kepada Allah, pakailah istighfarnya Nabiullah Adam alaihis. Adam tidak menyalahkan setan, Adam tidak menyalahkan iblis, tidak menyalahkan istrinya, tapi yang disalahkan adalah dirinya sendiri. Pernah berbuat salah, pernah keliru, ya. Mungkin pernah ngambil barang orang lain, ya, mungkin pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, maka perlu kita lacak, dimulai dari akil balik kita dulu. Saat kita pernah mimpi basah, keluar darah haid, berapa kali kita ninggalin sholat, maka banyakin mohon ampun kepada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, kita belajar dari istighfarnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Ini sering kita dengar,
Tapi saya ulang untuk memberikan nasihat untuk kita. Nabi Yunus itu nggak tahu salahnya apa, Pak. Ya, belakangan baru ketahuan salahnya itu dikasih tahu oleh Allah kelirunya di mana. Jadi kesalahan Nabi Yunus alaihissalam itu dia diminta oleh Allah untuk berdakwah di kaumnya, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Tugasnya dari Allah untuk mengajak, tugasmu mengajak, ajak kaummu untuk menyembah kepadaku. Nah, singkat cerita, Nabi Yunus ini ngajak bolak-balik orang sebelum Bu. Nggak ada yang mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Orang sebelum. Akhirnya Nabi Yunus ini putus asa. Mutong, Pak. Ya. Di tengah-tengah dia mutong melarikan diri, pengennya healing, jalan-jalan, refreshing jadi ini pembahasan. Singkat cerita dia lari dari masalah, apalagi dia sudah membuat janji kepada kaumnya nanti tanggal ini di jam ini nanti akan turun hujan dan macam dan itu janjian yang luar biasa. Nah menjelang hari itu tuh nggak ada tanda-tanda akan datangnya itu gitu loh. Nah karena dia takut, Nabi Yunus ini takut, ya, dihakimi oleh masyarakat yang ada. Karena dengan janjinya pada saat itu dia menyampaikan kepada Allah, ya Allah ini aku turunkan janjinya, apakah turunkan hujan, janjinya apakah turunkan ada sesuatu yang hadir di wilayah itu, enggak segera datang muncul. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam melarikan diri, ya, sejenak melarikan diri, naik kapal, naik perahu, naik kapal, naik perahu, ya. Kemudian di perahu itu oleng, hujan badai, oleng, ya, kebanyakan beban, kebanyakan penumpang, akhirnya apa? Akhirnya diundi. Ini kudu yang dibuang ini. Harus akhirnya dibuang dari kapal ini, biar kapal ini selamat. Diundi 3 kali, keluarlah namanya Yunus. Dan akhirnya dibuang ke laut, Nabi Yunus mendapatkan 3 kegelapan. 1 gelapnya malam, 2 gelapnya di air laut, dan yang ketiga gelapnya di dalam perut ikan paus, namanya ikan nun, ya, yang diceritakan ikan nun ini besarnya sebesar rumah. Dia masuk akal lah. Nah, iwak segini ini sendiri mengawai Dewi Seminaka itu buah. Nabi Yunus itu ditelan, Pak, bukan dimakan. Jadi pangan mesti mati. Apa bedanya dimakan sama ditelan? Nguntal pil lah, kayak telan nguntal pil, gitu ya. Nah, di dalam perut itulah, ya. Jadi masalahnya Nabi Yunus itu, jadi saat dia menjanjikan kepada kaumnya akan terjadi ini dan ini, menjelang 1-2 jam menjelang waktu yang dijanjikan, ya, itu Nabi Yunus kan lari. Ketika lari di kapal, maka apa yang disampaikan Yunus ini terjadi semua, Bapak Ibu. Kata-kata yang disampaikan oleh Yunus terjadi di kampung, di masyarakat itu terjadi ini. Apa yang diomongin itu semua terjadi. Sehingga menjadi kaumnya semua itu yakin terhadap apa yang disampaikan Yunus mau itu benar gitu. Cenderung sudah terlanjur dia ini pergi, ya, kemudian di dalam perut ikan paus, ikan nun, maka di dalam perut itulah dia beristighfar kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Rabb, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Ada riwayat mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 10 hari 10 malam, ada yang mengatakan 40 hari 40 malam di dalam perut ikan paus ini. Ya, dalam kegelapan itulah dia terus beristighfar, dikeluarkan dari perut ikan nun, kemudian keluar dia sampai kaumnya. Di kaumnya semua sudah beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabiullah Yunus alaihissalam, karena apa yang dikatakan semua terjadi. Ya, maka Bapak Ibu, itulah jangan pernah berhenti untuk memberi nasihat.
hak seorang hamba kepada hamba yang lainnya yang memberi nasihat. Saya, para penceramah yang lain, siapapun itu, tugas saya cuma ngetok pintu. Tugas urusan dibuka dan tidak, itu urusan panjenengan dan serahkan kepada Allah. Tugasnya cuma ketok pintu. Mau dibuka, mau tidak, ini bukan ranah saya. Bahkan tidak cuma saya, sekelas Rasul saja terus mengetuk pintu kepada Allah, terus minta kepada Allah agar pamannya bisa masuk Islam, tapi sampai akhir hayatnya belum bisa terjadi. Tugas kita adalah mengajak, memberi nasihat, buka dan tidak diserahkan kepada orang. Itu pelajaran yang kita ambil dari Nabiullah Yunus alaihissalam. Tapi dia beristighfar kepada Allah, akhirnya apa? Allah memberikan solusi. Setuju Bapak Ibu? Sepakat ya? Maka kalau jenengan punya masalah jenengan orang ngerti sebab salah ngendi, pakai istighfarnya Nabiullah Yunus alaihis, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal dzalimin. Oh, insyaallah. Istighfar. Satu lagi yang terakhir, karena sudah jam 6, kurang 1 jam. Ya. Suatu ketika Syekh Hasan Al-Basri didatangi oleh muridnya, ya, ingin mengeluhkan problem yang dihadapi di dalam keluarganya. Kemudian dia mendatangi Syekh Hasan Al-Basri. Murid yang pertama datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Syekh, tolong berikan nasihat kepadaku, amal apa yang bisa aku perbuat, Syekh? Ada apa, Syekh? Rezekiku lagi seret, daganganku lagi sepi, wes kok angel rezeki ini seret koyong ini, Syekh. Apa yang bisa aku lakukan agar Allah berkenan membuka kembali peran rezekinya, diberikan kepada kami, berikan kepada. Oh itu, ya wis perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Berapa kali? Ya terserah, semampu, semakin banyak semakin bagus. Ada yang lain saya wis cici gue saya dilakoni, mulai kakean saran mengko manggo teori tok lah dipraktekke. Jadi saya nuwun, saya menikah sudah lama tapi belum punya keturunan. Bagaimana caranya agar Allah berkenan memberikan keturunan kepada kami? Ya wis perbanyak istighfar. Berapa kali saya semakin banyak semakin bagus. Rasulullah itu minimal 100 kali satu hari beristighfar. Ada yang lain saya wis bisa dipraktekke. Yang ketiga datang saya di lingkunganku, di kampungku, lama tidak turun hujan sampai tanahnya itu pecah-pecah. Tumbuh-tumbuhan pada mati, hewan-hewan pada mati karena kekurangan makanan, karena tumbuh-tumbuhan pada mati. Apa yang bisa kami lakukan agar Allah berkenan turunkan rezeki berupa namanya hujan? Ya wes, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Berapa kali semakin banyak semakin bagus, minta ampun kepada Allah. Baik saya. Nah, sing penasaran ki murid entah kok penasaran. Iki kok masalahnya beda-beda, kok solusinya podo, kok solusinya istighfar. Iso tak kok penasaran saya, mohon maaf, Tadi saya mendampingi jenengan ketika ada murid jenengan yang datang. Satu masalah rezeki, jenengan solusinya istighfar. Loro masalah keturunan, solusinya istighfar. Nomor telu, ya, dia pengen turun hujan dan sebagainya kok istighfar. Dari mana atau saya dasarnya? Maka saya Hasan Al-Basri mengambil kitab suci, mengambil Al-Quran, dibukalah di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhar. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhan maha pengampun,
dan niscaya Tuhanmu akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, dan akan memperbanyak anak-anakmu, dan akan memperbanyak rezekimu. Berikan kepadamu kebun-kebun, dan berikan kepadamu yaitu namanya sungai-sungai. Jadi kalau kita sedang terkena masalah, perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Apa langkah yang bisa kita lakukan? Maka langkah yang pertama, Bapak Ibu, saat kita terkena masalah, yang pertama adalah satu, ya, yang pertama ngaku aku yang zalim, aku yang salah. Yang kedua, jadi langkah pertama, aku yang salah. Ya. Suami istri lagi masalah, dengan pasangan lagi masalah, dengan anak lagi masalah, langsung ambil aku yang salah. Satu, ngaku salah, ngaku zalim. Yang kedua, minta ampun kepada Allah, ya. Dan yang ketiga, ambil 100% tanggung jawab, aku sing kudu bener, aku sing kudu berubah. Jangan mengharapkan istri berubah, suami berubah, anak berubah, tetangga berubah, enggak. Aku sing kudu berubah. Gini ya, aku sing kudu berubah. Ojo liyane. Karena tidak akan pernah selesai. Sering kalau ada yang sharing, istri datang curhat, curhatnya mesti ngeluh karo suami ini. Suami ini mesti elek, suami ini mesti salah. Yang salah suami ini mesti curhatnya bojone sing salah, istrinya yang salah. Terus menunggu mau. Dia menganggap curhatnya itu menganggap istrinya yang harus berubah, suaminya harus berubah, dia harus berubah gitu. Ini yang sering terjadi. Maka kalau sharing seperti itu sama dua orang, nek siji nggak akan pernah ketemu masalah Bapak Ibu, mesti kita apal. Dia merasa tidak menyumbang, masalah itu hadir. Maka dua-duanya nanti ketemu, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan di keluarga ini, tujuannya apa? Tujuannya bahagia, sakinah, warahmah. Ya wis tujuanmu itu. Nek ono salah ayo dirembuk, nek perlu minta maaf bareng-bareng, perbanyak istighfar. Ya. Ambil tanggung jawab, aku sing kudu berubah. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Prinsip ini juga saya pakai Bapak Ibu. Kan banyak orang yang punya anak, dia berharap ben anaknya pinter, soleh, soleha, itu harapannya boleh. Bahkan ono wong tuwa sing urip, anaknya kan menjadi penghafal Quran. Dia ora hafal rapopo, jangan ra iso ngaji. Ya kan? Berarti dia menaruh tanggung jawab di orang lain, di anaknya. Punya harapan seperti itu boleh, bahkan harus. Tapi kan kita belum mesti, Pak. Belum pasti anak kita jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Harapan kita iya. Tapi belum mesti di perjalanan. Kita nggak bisa mengandalkan, Pak. Tugas kita hanya ikhtiar, memberi fasilitas, mendorong agar dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Daripada kita menuntut orang lain anak kita seperti itu, kenapa nggak kita nuntut diri sendiri? Nek saya gitu Bapak Ibu. Ya, saya daripada mengandalkan orang lain untuk bisa menjadi syafaat untuk kita, kenapa nggak kita menjadi syafaat untuk keluarga kita? Dimulai dari diri kita. Ambil tanggung jawab, aku yang itu berubah. Luwih aman Bapak Ibu. Kan orang tua ini orang iso ngaji, anak itu dipaksa ke pesantren, kon ngapal Quran. Harapannya apa? Biar memberikan mahkota nanti ketika di hari kiamat. Ya Allah, pinter untuk ini Bapak Ibu. Ini di luar kuasa kita. Ini tanggung jawab kita yang benar Bapak Ibu. Ya, itulah istighfar satu bisa menjadi healing, menjadi terapi yang awalnya jadi korban bisa menjadi kuat. Yang kedua, solusi esensial. Yang ketiga adalah energi. Maka ayo saya mengajak diri saya Bapak Ibu dalam satu hari, kalau saya minimal 100 kali bahkan lebih. Yang 100 itu biasanya habis subuh zikir, satu istighfarnya 100 kali. Nah, ada 3 istighfar, 4 istighfar yang jenengan harus hafalkan. Menurut saya yang bisa Anda lakukan, 1 istighfar paling pendek, astagfirullahaladzim. Yang 2 istighfarnya Nabi Adam,
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang ketiga istighfarnya Nabiullah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang ketiga adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadisnya barang siapa membaca ini di pagi hari habis subuh, insya Allah sore nanti meninggal dunia, jaminannya surga. Barang siapa yang membaca ini di malam hari, dimulai dari habis maghrib, insya Allah kalau paginya dia meninggal dunia, dari malam sampai pagi, maka insya Allah jaminannya adalah surga. Hadis muttafaqun alaih. Istighfar ini yang perlu kita kuasai. Maka lewat pemahaman inilah, yuk jangan lupa setiap hari kita jadikan istighfar menjadi ritual yang mungkin kita biasakan lihat lisan kita dengan banyak mohon ampun kepada Allah. Di kegiatan, di aktivitas apapun, ayo perbanyak istighfar. Agar apa? Agar Allah ampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, sehingga insya Allah masalah kita itu akan hadir, rezeki itu akan datang, solusi akan datang, karena dosa kita sudah diampuni. Sahabat Ali berpesan, tidak ada musibah yang datang, melainkan datang karena dosa, dan tidak ada dosa hilang, melainkan bertobat kepada Allah. Kita menjadi orang yang banyak salah, banyak dosa. Apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu, aku harus menjaga mata baik-baik, ini dalam ketemu populer, hubungi tiler, astagfirullahaladzim, didelok dosa, rak didelok eman-eman. Salah dulu. Ya, semoga bermanfaat, semoga bisa kita praktekkan Bapak Ibu, ya, penuh tantangan yang dunia sing kaya iki mau, ya, dosa-dosa yang berkeliaran yang seakan-akan kok orang ewo pekewo zaman saiki, maka ayo ya kita menjaga diri kita dan kita berbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi, semoga Allah bimbing kita, tuntun kita terus di jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, bukan jalannya orang yang disakiti oleh Allah. Semoga hidup kita hidup yang manfaat, semoga akhir hidup kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa ghafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gurunya mohon maaf, saya tutup dengan satu pantun dari Bandeng Karangayu. Thank you Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Bila berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.